Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang lebih mahal di dalam hidup dan kehidupan ini selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup di dalam ridha Allah, maka hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sepantasnya lah bagi seorang mukmin untuk menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai orientasi di dalam hidup dan kehidupannya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakteristik pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanah. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menggapai ridha Allah tersebut, ia rela mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya secara totalitas di dalam hidup dan kehidupannya. Sehingga di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 207, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia itu ada yang mengorbankan dirinya ibtigha'a mardatillah, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah adalah zat yang maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Luar biasa sekali ayat ini, menerangkan tentang bagaimana seseorang itu ketika telah mapan imannya, telah benar orientasi hidupnya, maka ridha Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tujuan utamanya. Di dalam kitab Tafsirul Adim yang ditulis oleh ulama tafsir terkenal Al-Imam Abul Fidah Ibnul Katsir, beliau menjelaskan ayat ini Al-Baqarah 207 berdasarkan asbabun nuzul. Beliau menyampaikan bahwa ayat ini memberikan satu gambaran nyata tentang seseorang yang rela mengorbankan segala yang dimilikinya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Totalitas kehidupannya senantiasa litolabi mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin bahwa ridha Allah inilah yang paling mahal di dalam kehidupannya. Karena ia yakin bahwa ridha Allah inilah merupakan puncak keimanan seorang yang bertakwa, kamalut takwa. Ada sebuah kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang ketika turun perintah hijrah untuk satu perjalanan akidah, satu perjalanan iman dari Makkahul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Ketika itu Suhaib ini dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk berhijrah. Orang-orang kafir Quraisy melakukan satu intimidasi dan penekanan, bahkan ancaman.
apabila Suhaib ini hijrah, maka ia akan dibunuh, kecuali jikalau ia menyerahkan seluruh harta benda yang ia milikinya kepada kaum kafir Quraisy. Dan apa yang terjadi? Ternyata tanpa berpikir panjang pun, Suhaib demi perjalanan hijrah yang mulia ini, ia serahkan semua harta yang ia miliki, ia serahkan semua yang menjadi miliknya kepada orang-orang kafir Quraisy itu dengan tanpa sedikit pun beban, demi ia bisa hijrah memenuhi panggilan iman. Maka akhirnya dengan hanya bermodalkan baju yang menempel di badannya, ia tinggalkan seluruh harta yang ia milikinya di Mekah. Ia pun berhijrah menuju ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW. Maka ketika kisah ini disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah, Rasulullah berkomentar, Robihun Suhaib, Robihun Suhaib, sungguh telah beruntung Suhaib, sungguh telah beruntung Suhaib. Dalam riwayat lain, Robihul Bai', sungguh telah beruntung perniagaan Suhaib. Artinya Suhaib ini telah menukarkan sesuatu yang bersifat duniawiyah untuk sesuatu yang bersifat ukhrawiyah, dan itu adalah keberuntungan. Dalam riwayat lain, Ar-Razi menukil kisah ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan untuk berperang melawan musuh, dan ketika itu pasukan muslim sudah berhasil mengepung orang-orang kafir, tetapi mereka tidak mampu menembus benteng pertahanan orang kafir itu. Tiba-tiba salah seorang sahabat itu, ia menerjunkan dirinya di tengah-tengah musuh, membuka pertahanan musuh, sehingga dengan itu orang-orang muslim berhasil memenangkan peperangan. Setelah berlalu kisah ini, kemudian bermacam-macamlah komentar sahabat. Ada yang mengatakan bahwa sahabat tadi telah melakukan satu kebodohan dengan menjerumuskan dirinya kepada kecelakaan. Namun kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, sungguh yang ia lakukan adalah perbuatan mulia, semoga Allah merahmatinya, karena ia telah menjual dirinya untuk mencapai atau untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga totalitas hidup seorang yang beriman adalah semata-mata perjuangan untuk menggapai ridha Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa melangkahkan setiap perbuatan kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fissilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara totalitas, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali mengikuti jejak langkah setan. Langkah-langkah setan adalah langkah keraguan-raguan, langkah kemunafikan, sehingga bahkan sebaliknya orang itu akhirnya rela mengorbankan agamanya untuk kepentingan duniawinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga jelaslah sudah bahwa mindset orang yang beriman, tujuan hidup orang yang beriman hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian doa yang sering kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan ridhamu ya Allah, aku memohon ridhamu ya Allah, wal jannata, dan surgamu ya Allah,
wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika, dari kemurkaanmu, wanar, dan dari nerakamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.